Agenda pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan Sustainable Development Goals dapat disingkat SDGs, memiliki kurang lebih 17 capaian yang ditargetkan, yaitu dapat mensejahterakan bangsa serta negara di masa sekarang dan masa depan. Salah satunya adalah SDGs nomor 2, yaitu Zero Hunger. Tujuan dari SDGs nomor 2 antara lain untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mengusung pertanian yang berkelanjutan, dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah stunting. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga ketahanan pangan dengan memprioritaskan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan nasional, seperti pada program Lumbung Pangan Nasional atau Food Estate. Namun, program tersebut hingga saat ini masih mengalami banyak pro dan kontra terkait operasinya. Dilansir dari BBC News Indonesia, faktanya terdapat 4 hektar lahan yang turun-temurun digarap rangkap rusak karena program Food Estate atau Lumbung Pangan Nasional. Pemerintah membabat 600 hektar hutan di Gunung Mas untuk dijadikan lahan singkong dengan target 30.000 hektar. LSM Walhi pun menilai bahwa pembukaan lahan food estate di Gunung Mas justru malah merusak lingkungan. Berdasarkan permasalahan tersebut, muncullah ide untuk membudidayakan tanaman menggunakan teknik microgreens dengan pengaplikasian micro garden box sebagai salah satu solusi pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan dengan hasil produksi nutrisi tinggi pada hasil tanamannya. Micro garden box merupakan terobosan inovatif berkebun dalam skala kecil di ruang terbatas yang memudahkan proses penanaman, perawatan, dan pemanenan. Micro garden box memiliki desain estetik, sehingga micro garden box dapat diletakkan di mana saja. Micro garden box dilengkapi dengan sistem spray otomatis yang dapat menjaga kelembapan tanah, lampu LED grow light yang mampu meningkatkan kandungan nutrisi tanaman, serta pengukur ketinggian yang memudahkan dalam pengamatan pertumbuhan tanaman. Microgreens merupakan sayuran yang dipanen pada usia sangat muda, yaitu ketika daun kotyledon sudah membuka lebar dan sepasang daun muda pertama sudah muncul. Microgreens dipanen pada umur 7 hingga 14 hari. Jenis tanaman yang dapat dibudidayakan dengan teknik microgreens antara lain brokoli, kubis, kangkung, bayam hijau, alfalfa, selada, dan lain sebagainya. Kandungan nutrisi microgreens dapat mencapai 4 kali lebih tinggi daripada sayuran pada umumnya. Beberapa kandungan antara lain vitamin, kalsium, asam folat, dan zat besi. Vitamin C baik untuk sistem pencernaan, vitamin A baik untuk kesehatan mata, dan kalsium baik untuk pertumbuhan tulang pada anak. Oleh karena itu, microgreens sangat disarankan untuk dijadikan makanan pencegahan stunting.
ini perlahan mulai meluas dikarenakan khasiat di dalamnya. Selain itu, tingginya konsumen microgreens juga disebabkan karena microgreens memiliki aroma dan rasa yang khas. Sebanding dengan khasiatnya, si mini yang kaya gizi ini dapat dibanderol dengan harga Rp50.000 per 100 gramnya. Microgreens dapat ditambahkan ke berbagai olahan makanan, seperti sebagai campuran jus, hiasan makanan, ditambahkan ke dalam burger, roti lapis, ataupun omelet. Karena microgreens kaya akan kandungan dan manfaat, sehingga banyak orang yang berlomba-lomba untuk menanam microgreens. Bagaimana sih cara penanaman dari microgreens tersebut? Berikut merupakan proses penanaman microgreens. Siapkan alat dan bahan, seperti tray, kasa, kokopit, dan spray. Langkah pertama, letakkan kasa di atas permukaan tray, kemudian gunting kasa sesuai dengan ukuran tray. Hal ini bertujuan untuk menutup lubang pada tray, agar media tanam kokopit tidak bercecer. Langkah kedua, letakkan media tanam kokopit di atas permukaan tray yang sudah dilapisi dengan menggunakan kasa. Selanjutnya, ratakan permukaan kokopit dengan menggunakan tangan secara perlahan. Langkah ketiga, semprot dengan air menggunakan spray hingga basah. Langkah selanjutnya, sebelum disemai, rendam biji ke air hangat selama 15 menit. Langkah berikutnya, semai biji yang telah direndam selama kurang lebih 15 menit ke atas media tanam kokopit yang telah disiapkan sebelumnya secara merata. Langkah terakhir, semprot lagi menggunakan air dan kemudian biarkan selama 2 hari dalam keadaan tertutup. Cara perawatan microgreens pun sangatlah mudah. Microgreens dapat diletakkan di tempat yang tidak diterangi cahaya matahari dengan berlebihan. Kemudian, microgreens disiram dengan air menggunakan spray 2 kali sehari pada pagi dan sore hari secara teratur. Cara pemanenan microgreens yang benar bukan dengan cara dicabut, melainkan dengan cara memotong batang microgreens menggunakan gunting dengan searah. Setelah itu, rendam microgreens ke dalam air bersih selama beberapa menit. Kemudian, tiriskan. Dan microgreens siap untuk dinikmati atau dapat diolah terlebih dahulu. Dengan adanya inovasi micro garden box, diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan SDGs nomor 2, yakni Zero Hunger, serta diharapkan mampu menurunkan angka stunting di Indonesia.